Jadi secara kebetulan yang tadinya tuh gue pengen coba buat sesuatu di balik layar gimana rasanya, jadi bisa tahu dari dua dunia, dari dunia sisi. Akhirnya bertemu dengan orang-orang yang tepat dan waktu yang tepat, muncullah kita satu ide yang semoga bisa diterima di masyarakat. Dan ini cerita juga cukup menarik karena gaungnya sudah ada di luar sana, jadi kita berusaha semaksimal mungkin untuk bisa memberikan yang terbaik. Nah, teman-teman datang dengan cerita ini, memang kita coba bikin serapi mungkin, sekreatif mungkin supaya bisa diterima, dan tentunya sekarang akhirnya sudah jadi, kita sudah syuting. Semoga ini Keramat Tunggal menjadi baby project-nya pertama dari PH gua bersama teman-teman gua di Infinity 8 Film. Soal terkait dengan kontroversi itu seperti apa? Mungkin jadi keuntungan atau mungkin kelebihan juga? Kalau gue bilang tidak keuntungan, tidak mungkin, karena gue berangkatnya startnya dari situ. Jadi pada saat cerita ini masuk, ini cerita yang kemarin bukan? Iya, oke. Kita boleh pakai tempatnya, kita boleh pakai judulnya, kita boleh pakai pemainnya nggak? Semuanya ternyata available, semuanya juga setuju. Akhirnya kita ambil momen yang pas, yaitu sebelum ini viralnya selesai, kita buat secepat mungkin. Dan memang saatnya sekarang ini kita menggunakan momentum yang sudah ada, gaung yang sudah ada, kita pakai yang terbaik. Dan rencana sih memang tahun depan, di awal tahun depan kita sudah mulai tayang, karena kita pengen kasih tahu nih, kita pengen suguhin nih kepada masyarakat, ini loh karya anak Indonesia yang benar, yang real. Dan seperti yang tadi Siska bilang, itu juga bekalin dia yang tadinya memang gue pun pada saat pertama kali main film itu gue dikasih bekal untuk jadi bensin gue untuk bisa bermain, untuk bisa berakting. Dan itu yang gue lakukan kepada semua pemain-pemain ini juga. Jadi gue kasih mereka waktu untuk belajar, tempatnya dan gurunya, dan mereka bisa deliver dengan baik. Dan ini bisa merubah Keramat Tunggal yang sebelumnya menjadi Keramat Tunggal yang baru. Pesan apa yang mau disampaikan lewat mungkin ada? So ini kita cuma menampilkan a glimpse sedikit tentang kehidupan Jakarta itu seperti apa, dan nggak semua orang yang bisa tadinya bekerja di tempat Keramat Tunggal itu bukan sesuatu yang negatif, tapi mereka juga sebenarnya terjebak, mereka berusaha untuk bisa keluar dari itu dengan caranya masing-masing. Jadi kita masukin unsurnya juga ada religi, ada drama. Backgroundnya memang adalah di tempat hijab, tapi itu hanya background latar belakangnya, tapi ceritanya sendiri memang adalah drama kurang lebih. Mas, untuk membuat cerita itu melibatkan orang-orang yang dulu pernah terlibat di sana ya? Ya untungnya cuma bisa satu orang yang ikut terlibat. Jadi memang pada saat ceritanya udah datang, kita langsung menghubungi ke pihak dari manajemen Siska apakah dia masih mau untuk syuting. Karena kan kalau secara pribadi, kalau kita ngeliatnya kadang-kadang orang tuh trauma, baru mulai tiba-tiba langsung ada mulai masalah seperti ini. Kebetulan Siskanya juga mau ikut terlibat, dan dia juga mau belajar. Karena pada saat gua hubungin juga, gua bilang ini bukan film yang seperti yang lu mainin sebelumnya ya, tapi karena di film ini juga lu harus belajar, dan kalau lu mau belajar, kita kasih untuk tempatnya, kita kasih bekalnya, kita kasih bensinnya buat dia untuk belajar, untuk bisa berkembang di sini. Dan dari pihak manajemen juga setuju, dan kita kasih juga ceritanya, dia juga setuju. Jadi semuanya ini memang digampangin lah sama Tuhan, karena kalau memang ini tidak digampangin, kayaknya nggak bakal secepat ini. Kita mulai dari produksi sampai akhirnya syuting kemarin selesai, dan semuanya berjalan dengan lancar. Berarti memang ada batasan-batasan yang diterapkan ya Mas? Pada saat syuting memang kita, jadi memang secara skenario itu premisnya memang mirip, tapi kita bedakan dengan ceritanya dari Mas Andri. Dan setiap kali kita pada saat syuting, kita bikin dua opsi. Kalau opsi ini memang tidak diterima, kita bisa pakai opsi yang berikutnya. Dan hampir mungkin 10-15 scene kita bikin beberapa opsi. Memang itu menjadi menyita waktu pada saat kita lagi proses syuting, tapi itu yang kita lakukan untuk mengantisipasi jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Tapi lu sebenarnya ada rasa ketakutan nggak sih, atau khawatir karena ini Keramat Tunggal ini So gue selama gue syuting itu memang gue nggak menyentuh ranah seperti ini, tapi pada saat gue melihat semua gambarnya, semua pada saat proses syuting, menurut gue sih tidak ada yang melewati batas dari budaya kita di Indonesia ya. Jadi memang sekarang tinggal kita menunggu, kita pick lock dulu, udah selesai. Kalau memang lulus dengan dari lembaga sensornya, artinya memang bisa layak untuk ditayangkan. Jadi tidak ada ketakutan sama sekali. Yang kita lakukan, yang kita buat semuanya itu sesuai dengan standar yang sudah ada. Oke. Oke, Makasih Mas.